Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita ayat 24. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul 'azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Baik, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya dulu diikuti. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Baik, kita terjemahnya. Wa dan yauma pada hari, yu'radu ya dihadapkan. Jadi arada itu diperlihatkan secara langsung. Makanya bahasa Arabnya pameran itu ma'arad. Karena pameran kan berarti nonton langsung, diperlihatkan langsung. Bahasa Arabnya apa? Ma'arad. Ma'arad itu dari kata arodo itu. Ya, arodo itu diperlihatkan secara langsung. Jadi dihadapkan langsung alladzina kepada orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur. Alan nar, dihadapkan kemana? Langsung di atas an-nar, neraka. Kemudian malaikat bertanya, apakah
laisa tidak, maksudnya bukankah gitu ya. Kalau diterjemahkan satu-satu, apakah laisa tidak, hada ini bil haq suatu kebenaran, maksudnya bukankah gitu ya. Ya. Alaisa bukankah hada ini maksudnya neraka ini, siksa ini, al haq itu benar ya. Ya, qalu ya B-nya maksudnya sebuah kebenaran karena ini sebagai sebuah kalimat ya, alaisa bi gitu. Alaisa Allah bi ahkamil hakim ini. Jadi kalau alaisa terus kemudian ada bi itu memang udah strukturnya begitu. Tapi tidak harus diartikan persatu. Ya, seperti alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, yaitu tidak diartikan bukankah Allah itu bi dengan enggak. Itu maksudnya satu susunan alaisa bi gitu maksudnya. Itu artinya bukankah gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak semuanya bisa diterjemahkan per kata ya. Itu sudah termaksud di dalamnya. Seperti roghiba an sama roghiba fi. Kalau roghiba an itu benci, roghiba fi suka. Ya, jadi sama-sama kata kerjanya roghiba, cuma karena perbedaan huruf an atau fi beda makna. Jadi bukan tidak itu menjadi sebuah satu kesatuan, tidak bisa diartikan an itu tentang fi di dalam, enggak. Kalau dalam kondisi begitu satu makna. Jadi roghibaan berarti benci, roghiba fi suka. Ya alaisa bi ya ini bukankah gitu, udah satu susunan ya. Kemudian qalu orang-orang kafir itu mereka menjawab bala benar. Ya benar. Wa rabbina wahai Rabbku, wahai Rabb kami. Lah di sini dia baru mengaku wa rabbina gitu ya. Kemudian qal maka Allah berfirman fa maka dzuqu rasakanlah, dzuqu itu rasakan. Ini sangat dalam ya, rasakan itu. Jadi dzauq itu rasa ya. Jadi maksudnya yang namanya rasa itu menikmati, tapi ini menikmati yang enggak enak itu. Jadi apa yang kamu ingkari jajal nikmati gitu maksudnya. Ya jadi rasakanlah, nikmatilah al-azab, siksa ya, bima lantaran kuntum kalian dulu takfurun mengingkarinya. Baik. Ini ayat sudah bagian-bagian akhir. Nah, ini kan di bagian awal kan sudah kita bahas dulu di ayat bagian awal bahwa mereka itu kalau diingatkan tentang akhirat, tentang apa lah di buktine gitu. Mongko sing ngrudut be mati misalnya gitu. Enggak, ini contoh gitu ya. Misalnya kayak gue loh. Terus kait dengan sing ora salat sugih gitu loh. Itu kan sama aja. Cuma kalau dalam bahasa zaman dulu disiksane lah gitu. Coba saya disiksa, begitu kalau zaman dulu. Zaman sekarang ya kayak gitu, kalimatnya ya mirip-mirip, tapi ya ndilah dibuktine gitu. Kalau sing ora salat be sugih wae jeneng gitu. Ya itu. Lah kalau sing salat malah barat wae gitu. Itu sama aja itu sebenarnya. Mana sih buktinya gitu. Ya kan? Karena mereka segalanya minta buktinya di dunia. Padahal di dunia itu sesuatu yang tidak seberapa gitu. Jadi kalau orang kafir itu disiksa di dunia, mana iman. Jadi siksanya ditahan untuk diberikan di akhirat. Makanya demikian juga dengan nikmat. Jadi kalau kita minta disegerakan semua nikmat di dunia, itu eman orang sepira. Karena nikmat dunia ana mlengere gitu. Nikmat akhirat kan tidak ada mlengere. Kayak kita nikmat makan karena lapar. Nikmat minum karena haus. Kalau nggak lapar, nggak haus, ya nggak nikmat. Tuh, menek lagi wareg, mau panganan sate, gulai, apapun ya, wareg. Ya orang nikmat. Nek dipangan bae itu kebangetan itu. Ya, tapi secara umum kan wong biasanya makan tidak nikmat gitu ya, karena weteng wareg. Tapi yang harus weteng ngelih, jangankan daging, itu loh. Sing mirip daging bae, itu rendang Jawa. Nanti rendang Jawa.
Rendang Jawa, orang ngerti rendang Jawa. Itu saja ya nikmat gitu loh. Ya kan? Orang kalau lagi nggak haus, mau dinai minuman terenak ya orang ngelak ya tetap nggak nikmat gitu. Tapi kalau lagi haus banget, bawa banyu bening tok ya nikmat banget. Ya begitu. Ya, lah di dunia itu seperti itu. Lah kalau di akhirat kan tidak. Beberapa dalil menunjukkan bahwa nikmat akhirat itu orang minum bukan karena haus dan sekali minum tidak haus selamanya. Jadi menunjukkan di akhirat itu minum bukan karena kebutuhan tapi murni kenikmatan. Paham nggak bedanya? Kalau di dunia itu orang makan minum karena kebutuhan, tubuh butuh, maka Allah membuat sistem ketika butuh dia lapar, dia haus. Itu ya. Maka dengan itu manusia berusaha untuk mencari itu sehingga kebutuhan tubuh dipenuhi. Kan itu sistemnya begitu Allah bikin. Kalau di akhirat tidak ada kebutuhan, semuanya murni kenikmatan. Jadi orang makan, minum, tidur itu semuanya hanya nikmat tok. Ya, makanya minum bukan karena haus, sekali minum tidak haus selamanya. Kalau dalam logika dunia, nek orang haus selamanya nggak ngapa nginum kan gitu. Kan cukup minum sekali. Nah itu bedanya, karena kita pakai kacamata dunia bahwa minum karena haus, makan karena lapar, dasarnya kebutuhan. Kalau di surga dasarnya bukan kebutuhan, murni kenikmatan. Jadi orang minum bukan karena haus, orang makan bukan karena lapar, tapi hanya nikmat. Di sana nggak ada kotoran. Itu sistemnya bagaimana Allahu a'lam. Jadi orang surga ngeliat biasa orang anak. Ya, karena makanannya nggak dimakan jadi kotoran, gitu loh. Hanya kenikmatan tok. Seperti apa? Orang sapatu siki. Siki kepriye carane amal sing bener mlebu surga. Engko nek nang surga ketemu nembe mbok nah iku. Ya. Ya, sebagaimana siksa di akhirat, ora usah ditakoni, ora usah dijaluk, apa mending padu. Itu. Jin itu kan dari api, dibakar ya ora apa-apa. Ya kowe kang lemah, bandem lemah ini. Ya, itu karena pakai logika aja sudah lemah, itu udah pernah saya sampaikan. Tapi ada orang yang begitu itu. Kalau di dunia itu, kalau sudah terbiasa tidak apa-apa, kebal, itu dunia. Di akhirat tidak ada istilah itu. Sakitnya itu abadi. Jadi bukan loh, kalau disiksa di neraka kan lama-lama kebal Ustaz. Nah, itu kan karena terbiasa. Itu kan dunia. Itu kita semuanya pakai otak dunia. Di akhirat nggak ada istilah itu. Karena kullama natijat badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Tak kala sudah matang kulitnya karena panas itu, kami ganti kulit yang baru, ganti-ganti. Jadi nggak sempat bebel, orang sempat kapalan. Begitu geseng ganti maning, geseng ganti maning, lara terus. Karena kalau udah geseng secara logika, saraf sudah mati, udah nggak sakit lagi. Lah ini ganti anyar maning, ganti berarti lara terus, nggak henti-henti. Lah itu neraka, gitu ya. Jadi ketika di awal-awal surat Al-Ahqaf Allah menjelaskan di antara kingkaran orang-orang kafir itu adalah mereka meremehkan bahkan menagih kapan datangnya siksa, kapan ini, gitu ya. Dan mereka ngomong itu di dasarnya membandingkan dengan apa yang mereka lihat sehari-hari dalam kehidupan dunia. Padahal dalam konsep Islam sudah jelas, tidak semua nikmat diberikan di dunia dan tidak semua siksa diberikan di dunia, gitu. Makanya kalau orang yang cerdas itu dia malah kenikmatannya itu jangan semua diberikan di dunia ya Allah, gitu. Tahan biar di akhirat saja, gitu. Karena kalau di dunia masih jadi ujian. Ya, jadi semua doa-doa kita, amalan kita jangan dibalas semuanya di dunia ya Allah, gitu. Tahanlah di akhirat saja. Karena di dunia itu nggak seberapa, nggak imbang, paham nggak? Makanya kalau ada orang itu dongane urusan dunia banget, jadi wong bodoh, gitu. Bukan wong bodoh, wong ora cerdas. Nek wong cerdas kan nang dunia sidik bae ora apa, gitu. Paham nggak? Gini, saya gambarkan gini. Dulu zaman saya kecil ya. Kalau jenengan kan masa kecilnya bahagia semua. Bukan bahagia, sejahtera semua. Kalau saya nggak sejahtera amat lah. Sehingga kalau kecil itu, kalau kita dapat ayam atau daging, itu sing dintongna segane disit. Kadang-kadang wis entong segane ayamnya sih utuh. Ya. Lah engko kancane kan wis pada entong nggih. Lah dhewek gari mangan ayamnya karo ngece kayak gitu. Halo?
Kayaknya orang nyontok kayaknya gitu ya. Kecil pada orang aku baik ya. Kalau dulu kan kayak gitu ya. Ciri-ciri wong ngurung sejahtera gue lawe sithik segane sing akeh lah. Segane entong lawe si akeh gitu. Iya, nang kene iku ora siki baik gaya gitu. Siki ta kadang lawe entong segane si anak karena prasmanan si manusia. Jadi kena tanduk gitu. Kalau sana segane butuh priwe, ya njur lawuh maning gitu kan. Kalau wis akeh ya segamaning ramu-ramu. Itu gambarannya begitu. Ya lah. Sing sepadan tong kae ya nek ya. Ya ini karo ngledek gitu loh gitu. Jadi dagingnya karo ayamnya dididili kayak karo ngece kayak si anak itu. Kan itu dalam pengertian dunia. Jadi dia sabar bertahan demi untuk bisa ngece yang gitu. Nah, kalau ini nggak bisa gambarkan seperti itu sih, disamakan maksudnya. Bukan, tapi ya gambaran umumnya kayak gitulah. Jadi kalau orang yang cerdas itu justru pengennya di dunia itu ya nikmat yang wajar-wajar saja gitu. Yang nanti biar ditahan nanti ngunduh nang akhirat begitu. Paham nggak? Kayak orang sedekah itu kalau orang yang nggak cerdas pengennya nyong sedekah Innova oleh Alphard kayak gitu. Sedekah motor oleh mobil itu ini otak dunia itu. Kalau orang yang cerdas ya wis lah nyong sing penting uripe kecukupan. Maksudnya yang saya sudah sedekahkan nanti pengennya saya ambil di akhirat karena itu lebih utama. Demikian juga siksa. Itu ya. Makanya kalau kita sudah berusaha beriman dengan baik, ibadah baik kok sakit, kayaknya banyak musibah, selalu tanda kutip sial. Itu sebenarnya kalau kita benar-benar iman ya baik, itu sebenarnya Allah lagi nyicil dosa-dosa di akhirat supaya ditimpakan di dunia saja agar di akhirat tidak terlalu berat. Itu kasih sayang Allah pada orang yang beriman. Makanya kalau orang beriman dapat musibah, dapat apa, jangan ngeresulah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Itu dongane, ya Allah berilah pahala untukku atas musibah yang menimpaku dan gantikan untukku yang lebih baik nanti di akhirat. Ya gitu loh. Bukan jangan ya Allah yang itu salah apa apik gitu. Ya. Jargonnya wis ngibadah kok susah baik aja kayak gue. Justru itu ditahan untuk di akhirat. Paham nggak maksudnya? Itu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, timpa aja, doa aja Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Wa akhlifli khairam minha. Allahumma ajurni fi musibati, ada yang membacanya Allahumma ajirni, ya sama aja sih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya. Allahumma ajurni ya fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya. Allahumma ya Allah ujurni, berilah aku pahala ya fi musibati, atas musibahku ini. Ya. Jadi orang oleh musibah malah njaluk pahala. Luar biasa doane, Bok. Itu bukan ngeresula. Berarti dia ridho rela dengan musibah ini diterima ya, dan mohon aku sudah disiksa sama engkau ya Allah berilah aku pahala. Gitu. Wakhlufli, dan gantikan untukku khaira, yang lebih baik minha, darinya. Gitu. Dan dalam bayangan kita pengennya diganti di akhirat saja, nggak usah di dunia lah. Gitu. Baik, jadi kita bahas ayat ini yang pertama, wa dan yauma. Ya kalau di Quran terjemah ingatlah, maksudnya ingat-ingat loh nanti, gitu ya. Yauma akan tiba hari yu'radu, dihadapkan ya, dihadapkan secara langsung alladzina, terhadap orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur, alan nar, di hadapan neraka, gitu ya.
Alaysa hadza bil haqq? Kemudian malaikat mengatakan, bukankah ini benar? Tuh ya. Siksa ini benar, Bok? Pemben ngeyel. Ge nang ngarepmu siki gitu. Ya kalau sudah di sana ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan untungnya kita nih orang beriman, hal yang begini sudah Allah beritahukan ke kita di dunia ini. Itu justru untungnya kita. Coba kalau orang kafir yang nggak mau mentadaburi ini, nggak akan tahu kan bahwa nanti di akhirat akan dihadapkan pada neraka. Nah, kita diberitahu dulu sama Allah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita bahwa apa yang akan terjadi di hari akhir nanti, baik di surga maupun di neraka, diperlihatkan kepada kita melalui Al-Quran. Begitu, paham ya? Alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini benar? Gitu. Jadi nanti orang-orang kafir itu akan dihadapkan langsung, ngomong begitu nggak bisa jawab lagi dia. Maka dia hanya mengatakan qalu, mereka berkata, bala wa rabbina, benar wahai Rabb kami. Ya sudah ngaku dia Rabbina. Benar wahai Rabbina. Pakainya Rabb bukan ilah. Ya, karena Rabb itu kaitannya dengan yang mendidik gitu. Yang mengatur, mengendalikan. Jadi benar wahai Rabb yang dulu engkau memelihara kami, mendidik kami, kok kami enggak taat sama engkau gitu ya. Kemudian qala, kemudian Allah berfirman, fadzuku, maka nikmatilah, rasakan, tapi masih nikmati itu. Bayangkan suruh nikmati, berarti supaya merasakan semua rasa sakit itu dengan fadzuku, akibat keingkaran, al-adzab, siksa, bima kuntum, lantaran kalian takfurun, apa? Mengingkarinya, mengkufurinya. Lah begitu. Lah sudah kan? Baru ayatnya masuk ke ayat terakhir. Jadi memang ya pesan-pesan Al-Quran itu harus dipahami secara menyeluruh. Misalkan tidak selesai hanya satu ayat dikaitkan dengan ayat lain, terus dikaitkan dengan dalam satu surat. Tuh, maka kenapa disebut surat? Dari kata suwarun itu batas, pagar. Karena kalau sesuatu dipagari berarti menjaga makna yang ada di dalamnya. Jadi maka nggak boleh memahami ayat itu sepotong-sepotong, memahami tafsir juga nggak boleh hanya seayat-seayat, tapi kalau melihat secara keseluruhan gitu ya. Kalau dibahas dari awal sampai akhir nyambung terus, luar biasa. Baik, ayat terakhir. Ayat terakhir nasihat untuk siapa? Nabi Muhammad. Ya, secara khusus, tapi secara umum kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan. Secara personal, kita sebagai kepala rumah tangga ketika mendakwai keluarga, ya, kita sebagai ibu rumah tangga, ya, karena seorang wanita juga punya tugasnya dua wanita itu, apa? Menjaga agama suami dan anak-anak, sama. Karena ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah, ayul mal, harta apa yang harus kita miliki? Rasulullah bukan menjawab harta ini, Allah. Rasulullah SAW mengatakan, lihat takhid, ya, ahadukum qalban syakira walisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri dinikum. Nah itu. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, haruslah salah satu di antara kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang mengingatkan, menolong, membantu suami atas urusan agamanya. Jadi harta yang harus kita miliki tiga itu: hati yang bersyukur, lisan berzikir, istri mukminah yang membantu agama kita. Ya kayak Pak Dorin lah. Ya, lisannya berzikir, hatinya bersyukur, istrinya mukminah. Mutiah, salah. Istrinya mutiah. Mutiah itu artinya wanita yang taat. Mutiah. Wongnya teka ora? Ora teka. Angger teka kayaknya lagi mesem-mesem guyu-guyu ya. Tersipu-sipu. Begitu gitu ya. Jadi kita harus miliki itu. Jadi kalau bukan harta ukurannya. Jadi harta dunia yang harus kita miliki bukan uang gitu, tapi tadi hati yang bersyukur, lisan berzikir, itu harta yang tidak ternilai. Ya kan? Jadi lagu yang harta yang paling berharga adalah keluarga, ya itu kurang pas gitu.
Harta yang paling berkah adalah istri mukminah. Wes, hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. 3 itu. Sing urung duwe golet. Nya wis duwe Ustaz tapi bojoku ora salehah. Dandani ganti jeneng. Dandani ganti jeneng. Ganti jeneng. Jenenge ganti mukminah. Tapi mantan mirip kowe, mukminah, mutiah mirip kowe. Ya, hadiah mirip bojoku sih. Barokah. Gitu ya, itu. Baik, itu ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad, kama sebagaimana sobaro telah bersabar ulul azm. Ya, nanti saya bahas. Min dari ar-rusuli, para rasul. Wa dan la janganlah tastakjil, engkau minta disegerakan siksa la bagi hum mereka. Ya, jadi bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, jangan kau minta kepada Allah supaya disegerakan siksa atas mereka seperti keinginan mereka. Ya, nanti kita bahas. Ya, ka'annahum, ya mereka itu seolah-olah pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan pada mereka tidak merasa hidup kecuali sesaat saja. Ya, jadi yauma pada hari yarawna mereka melihat ma yu'aduna, ya, apa yang dijanjikan, hanya diancamkan yaitu neraka. Lam yalbathu, mereka tidak hidup di dunia illa melainkan sa'ah, hanya sekejap saja. Min dari nahar, siang hari. Itu nanti kita bahas. Balagh itu sudah pelajaran yang cukup. Balagh itu cukup lah. Gitu. Ya, udah cukup. Balagh itu apa? Ya cukup. Yang sudah sampai. Ini pelajaran yang sudah puncak. Fahal, maka apakah ya yuhlaku dihancurkan illa melainkan al-qaumul fasikun, kaum yang fasik. Maksudnya apa? Bukankah nanti yang dihancurkan adalah kaum yang fasik? Nah, baik, kita bahas sekarang. Fasbir, maka engkau wahai Nabi bersabarlah. Jadi ketika Nabi berdakwah itu kan rata-rata perbandingannya begitu. Kenapa? Lah sing ngeyel-ngeyel kowe wong sugih-sugih, wong pinter-pinter di zaman jahiliyah dulu. Sing nurut-nurut wong sing melarat-melarat, sing bodoh-bodoh. Jadi memang ketika Islam pertama dakwah itu sing gelem melu sing jadi bukan Islam tok, ajaran Nabi Isa juga dulu begitu. Ajarannya Musa juga yang pertama ikut adalah ya beleketir gitu loh. Ya, jadi diledek kan, jadi dengan itu orang-orang yang kafir kan gampang ledek. Wong agamane wong susah. Sebagaimana sekarang banyak yang ledek gitu bahwa Islam itu agamanya orang susah. Kebanyakan orang Islam itu kan melarat-melarat. Non Muslim ada yang ledek begitu. Agama kami kaya-kaya, tinggal gitu loh. Jadi mereka itu ternyata gengsi masuk Islam karena dianggap agamanya. Ya sebenarnya secara konsep, kalau Islam itu kebanyakan yang ikut adalah orang tidak punya, orang teraniaya, ya karena Islam membebaskan. Islam agama apa? Membebaskan dari ya perbudakan, membebaskan dari penindasan gitu. Jadi wajar kalau orang-orang yang nggak punya itu dengan ajaran Islam itu lebih mudah menerima. Sementara bagi orang-orang yang kaya, yang berkedudukan mutrof, ya dalam bahasa Al-Quran itu mutrofina. Mutrof itu orang yang melampaui batas, ya mereka kaya, punya kedudukan, penguasa tapi melampaui batas. Ya mereka pikirannya dunia ya. Kalau udah pikiran dunia ya kayak gitu jadinya ukurannya. Gitu. Mereka malah khawatir dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan kesetaraan gitu loh. Pembebasan, karena nanti hegemoni mereka habis. Gitu loh. Ya kan? Karena bagi mereka ajaran Islam itu ancaman bagi kapitalisme gitu loh. Ancaman bagi banyak hal. Gitu kan? Itu renten ya, kalau tukang renten untuk ke dunia ya Islam tuh ancaman. Itu kan ancaman. Terus bagi orang yang
pikirannya hanya dunia, monopoli dan sebagainya, ya ancaman Islam. Karena di Islam itu menolak semua yang begitu gitu loh. Paham ya? Gitu. Jadi maka disebut fasbir kama sabara ulul azmi, sebagaimana bersabarnya ulul azm. Ulul azmi itu apa? Ulu itu yang memiliki, al-azm itu tekad. Kalau beberapa tafsir kita lihat, pertama tafsirnya Thahir bin Asyur, Tahrirut Tanwir, dia mengatakan wa ulul azmi ashabul azm ay al-muttasifuna bihi wal azmu niyatun muhaqqaqatun ala amalin aw qaulin duna taraddud. Dan ulul azmi, yang dimaksud ulul azmi itu ashabul azm, orang yang memiliki azm. Azm itu apa? Ay muttasifuna bih, atau orang yang disifati dengan itu. Dan azm itu adalah niyatun muhaqqaqatun, niat yang kuat. Muhaqqaqah itu yang tekad, niat yang kuat berarti tekad ya. Tekad yang kuat ala amalin, atas suatu pekerjaan, perbuatan, au qaulin atau ucapan, duna taraddud, tanpa ada keraguan. Taraddud itu berulang-ulang. Itu menurut siapa? Thahir bin Asyur. Kalau di tafsir Jalalain maksudnya apa? Dzawith sibat was sabr ala syada'id. Orang yang memiliki sibat, keteguhan jiwa, hati, was sabr, dan sabar ala syada'id, dalam kondisi yang sangat gitu. Itu menurut siapa? Jalalain gitu. Kalau dalam tafsir kontemporer sekarang, yaitu tafsir Al-Wasit punya Sayyid Tantawi, ulul azmi minar rusul, yang dimaksud ulul azmi minar rusul wa humul ladzina tahmilu fi sabili i'la'i kalimatillahi ta'ala aktsar mimma tahmilu ghairahum, yaitu orang yang mereka mendapatkan beban masalah, ya, beban ujian, beban fitnah, beban intimidasi, beban teror yang lebih dibanding yang lain dalam menegakkan kalimatullah. Itu. Maka disebut siapa? Ulul azm. Yang kita kenal ada 5 itu. Nah, jadi dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jadi 5 Rasul ini memang yang memiliki tekad dakwah yang paling kuat diantara Rasul-Rasul yang lain. Karena paling berat perlawanan dari orang-orang yang menentang. Ya. Maka mereka yang paling banyak mukjizatnya dikisahkan di dalam kisah-kisah para nabi. Karena mukjizat itu muncul ketika orang menentang dakwah, sudah pernah saya sampaikan. Jadi mukjizat itu artinya bukan miracle, salah itu ya. Mukjizat itu artinya sesuatu yang berfungsi untuk melemahkan. Mukjiz itu melemahkan. Makanya wong sing tua lemah ajus, sing ngomongnya tok lemah gejus ya. Enggak ketambahan Kang Nyong. Dilala kok mirip. Nek sing dicokot langsung cek gembus. Ya, jadi itu makanya mukjizat, sesuatu yang berfungsi untuk melemahkan orang yang menentang dakwah. Jadi kalau nabi mukjizatnya banyak, sering diceritakan karena berarti penentangnya banyak. Paham ya? Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, gampang baik. Nyong ora percaya, endi mukjizatmu? Itu. Kalau dia nggak bisa membuktikan, ya korung udah nabi. Karena tanda nabi itu punya mukjizat, dan mukjizat itu hanya dikeluarkan untuk orang yang menentang dakwah. Ya, maka mukjizat nggak bisa dikendalikan oleh nabi. Ya, kan itu bukan kekuatan nabi. Nabi hanya berdoa. Ya, jadi kayak Musa itu tongkatnya, bukan tongkatnya, membelah lautan dengan perantaran tongkatnya, itu bukan tongkatnya. Karena dia hanya berdoa kepada Allah, dan Allah berfirman, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Tapi tidak kemudian semau Musa setiap melihat sungai, des belah, des, enggak. Itu jelas bukan. Musa aja nggak tahu. Para nabi itu tidak pernah tahu sebelumnya bahwa dia punya bahwa nanti akan ada hal kayak gitu. Paham nggak? Nggak pernah tahu sebelumnya. Sebenarnya dia dakwah, ada yang nentang, dan penentangannya dahsyat sampai dia kepepet. Ya udah, nabi hanya doa, ya Allah gimana ini? Gitu.
Ya, Musa udah diserang, udah dikejar sampai mepet di Laut Merah, konon di Laut Merah. Lah pasukan Fir'aun karena padang pasir dari jauh kebunnya udah kelihatan. Lah Bani Israel Bani sing paling cerewet sedunia. Wis orangnya cerewet ngeyel gitu. Pokoknya paling angel diatur lah. Wis pada cowet-cowet mbok lambene. Ya sampai mungkin ada yang mengatakan kasar, jadi kau nabi ndi kan wis kepepet, wis tekan ngeneh, mati tok ya gitu kan. Maka Nabi Musa hanya berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut itu. Ya Nabi kan pasti sangat percaya dengan Allah. Maka tidak mikir-mikir, langsung bedes, ternyata belah. Ya waktu itu juga Nabi Musa kaget. Gitu loh. Paham nggak? Itu. Terus Nabi Muhammad juga sama. Ketika orang nggak percaya, Nabi hanya berdoa, bulan terbelah. Gitu. Itu aja. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Nabi Nuh juga berdoa, Allah perintahkan bikin kapal. Ya Nabi itu nggak nanya, ngapa kali orang laut? Enggak, Nabi ngelakoni bae wis. Itu loh. Ya, orang pasti nertawain. Wong edan apa ya? Ana apa-apa gawe kapal gitu loh. Gede maning ngapa gitu kan. Ya memang nabi-nabi itu awal-awal dikatakan gila, edan gitu. Karena otak mereka nggak sampai gitu loh, orang-orang yang menentang. Gitu ya. Tapi kowe karena bener loh, beda nek njenengan nglakukan sing ora bener, pancen edan kok. Kowe edan temenan. Ora gen kaya nabi kae. Bukan. Kowe memang perbuatanmu sing ora bener, mulane ndarani edan. Malah bangga menyamakan dengan nabi, ya bukan begitu. Jadi yang pertama Nabi siapa? Nuh. Nah, Nuh itu udah terkenal dakwah 950 tahun, sing melu kur 11. Sabare kurang apa? 150 tahun sing melu 11. Sampai terakhir yang ikut hanya dalam kisah disebut 80 orang. Nah, terus setelah bikin kapal, Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, orang-orang yang ikut saya, lainnya habisin. Itu Nabi Nuh. Halo? 150 tahun, habis semua. Yang bersisa yang naik kapal itu. Makanya dalam beberapa riwayat kapal itu bersandar karena yang manusia tinggal 80, maka mendirikan kota namanya Tamanin. Tamanin itu 80 artinya. Tuh. Jadi kota yang pertama berdiri pasca banjir itu kota Tamanin. 80. Karena ada 80 orang. Begitu, ya. Kemudian yang kedua siapa? Ibrahim. Kalau Nabi Musa doanya begitu, ya Allah binasakan mereka semua kecuali yang taat padaku, keluargaku. Pun keluargaku nggak semua, karena Nuh Kan'an kan nggak dengan istrinya, gitu kan? Jadi yang taat-taat saja. Nabi Ibrahim, masya Allah kita udah banyak kenal ujian Allah luar biasa. Gak punya anak, ya kan? Terus akhirnya disuruh nikahi Hajar. Baru punya anak lagi nembe lahiran di Konming Mekah. Perjalanan saat itu loh dari Palestina ke Mekah itu kendaraan onta berapa bulan. Ya terus di Mekah nembe sedela pon ditinggal bojone karo anaknya sing nembe pirang dina. Rasanya kayak ngapa gitu. Itu kan ujian luar biasa. Itu Ibrahim loh. Nek ngomong sih kita ninggal bojone meteng akeh. Bojone meteng lain malah tinggal. Ngaduk-ngaduk, beda. Makanya Nabi Ibrahim itu nggak tega itu. Maka ketika bahkan dipanggil 2 kali sama istrinya, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim ngutu baik. Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Ngutu baik. Ngutunya bukan karena tegel, justru nggak tegel gitu. Kalau sampai berhenti nengok, malah sesudah sida gitu loh. Itu kan Nabi juga manusia. Baru yang ketiga Hajar itu manggilnya bukan Ibrahim, bukan manggil cuma sekedar Ibrahim, tapi manggilnya apa? Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim?
Baru Nabi Ibrahim berhenti balik maning wes mangkat maning. Ora tega lah. Tapi istri yang baik, lihat Hajar, ditinggal di Bakkah, tandus, gak ada apa-apa. Jangan membayangkan Mekah kayak siki ya. Gak ada apa-apa, air aja gak ada, hanya ditinggali roti sedikit sama air 1 girbah. Kemudian setelah tahu bahwa Ibrahim melakukan itu karena perintah Allah, apa kata Hajar? Idzan la yudi'an Allah. Kalau begitu ya Ibrahim, Allah gak akan menyanyiakan kita ya, pasti akan ditolong. Masya Allah, kowe ngeliat bojo sing iku Pak, kowe angel. Tapi insya Allah bojone jenengan kowe kayak kowe kabeh. Insya Allah. Kowe. Ya, jadi kalau udah di jalan dakwah, bismillah. Itu tidak akan Allah sia-siakan, pasti akan diberi jalan keluar begitu. Ya. Itu baik. Kemudian Nabi siapa itu tadi? Ibrahim. Terus ketika sudah anaknya mulai ABG, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk nengok. Ya kan? Begitu nengok malah kok nyembelih jajal. Ujian luar biasa, Mbok. Lagi seneng-seneng lebih kangen-kangenan. Lagi bangga kayak anakku kayak, ya Mbok? Kayak bujangku kayak gitu loh. Itu Nabi Ibrahim. Terus setelah itu Nabi Ibrahim balik lagi kan? Udah lolos tuh ujian itu. Dari situlah syariat haji. Ya kan? Setelah itu balik lagi sama Sarah. Karena punya anak sih Yakub. Ya. Punya anak Yakub, terus Yakub nanti lahir Ishak. Ya, Ishak lahir ya setelah 12 itu. Nah, terus ketika Ismail sudah menikah, disuruh nengok lagi Ibrahim. Nengok lagi. Lah kok bojone Ismail kayak temen ya. Ditakoni genanya mertuane kok malah ngelek-ngelek anakku. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pesan sama istrinya Ismail. Intinya pesannya adalah kowe diganti apa? Lawang kusen lawangmu. Diganti kusen lawangmu. Nah, orang ketemu karo Ismail, ketemunya sama istrinya, tolong sampaikan sama anakku ya, bilang tolong diganti kusen pintunya. Begitu Ismail pulang, diceritakan sama istrinya, tadi ada seorang tua gini, pesannya begitu, wah Ismail langsung, Allah, ya Allah. Udah, cerai istrinya, nikah lagi. Karena istrinya nggak solehah, karena suka menceritakan keburukan suami. Ceritanya maring mertuane karo adu-adu. Halo? Jadi yang karo ana bojo sing tukang adu-adu ming mertua, sing ora ganti kusene. Itu semangat banget kalau ngomong ganti kok. Kayak manis semangat ngomong bojone ora melu kae. Begitu kan? Jadi terus Nabi siapa? Setelah itu baru kan sudah selesai ujiannya Nabi Ibrahim. Berikutnya siapa? Musa. Ya udah. Musa itu lahir di zaman zaman Raja Namrud. Ya. Raja Namrud kan di Babylon itu. Bukan lahirnya. Ya. Maaf Ibrahim yang Ibrahim yang pada zaman Raja Namrud, maaf Ibrahim. Ya, kalau Ibrahim itu kecilnya hampir sama dengan Musa. Cuma Ibrahim itu lahir di zaman Namrud membuat pengumuman bayi laki-laki dibunuh semua. Maka Nabi Ibrahim diasingkan ke gua. Nah kalau Nabi Musa beruntung itu. Ya di kendangna malah ketemu akhirnya malah dipelihara di dalam lingkungan kerajaan. Ya, setelah itu kemudian dia dakwah menentang yang selama ini besarkan dia, dan ujiannya juga berat. Ujian dia itu siapa? Dapat umat yang paling ngeyel sedunia itu Bani Israel. Ya, bahkan sampai Musa itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau musnahkan umatku walaupun ngeyel kayak gue gitu loh. Menjalukan jajal Ruh Allah kayak apa gitu. Jajal turunkan kitab dari langit, itu kan?
Dan Nabi Musa lagi nembe arep nuruti karepe, lagi ming bukit apa? Sine, lagi malah kaumnya nyembah Samiri gitu kan? Patung Samiri sapi itu. Mangkele kayak apa coba? Ibaratnya apa? Kowe tek tinggal ke nyonglungan nuruti karepmu loh. Gitu loh. Lho kok malah tek tinggal kowe kayak kowe, paham ora sih? Ya rasanya kayak ngapa, Mbok? Itu loh, itu. Jadi kemudian Nabi berikutnya siapa? Isa. Nah kalau Nabi Isa itu memang sangat lembut gitu. Jika kau sakiti pipi kanan, berikan pipi kiri gitu. Nabi Isa juga doanya kan luar biasa. Ya, jika di dalam surat apa itu? Beberapa kali kalau saya ngimami saya baca itu surat An-Nisa apa ya? Yang apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka itu kan hambamu ya Allah. Ya, wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, innaka antal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengasih. Luar biasa itu doanya Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa mau Nuh, habisin semua ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim sangat lembut juga. Nabi Musa tegas gitu kan. Keras juga. Nabi Musa juga hanya minta diampuni Bani Israel saja. Kemudian berikutnya Nabi Isa lembut sekali kan? Itu. Jika engkau menyiksa mereka itu hambamu loh. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Terus terakhir Nabi Muhammad SAW sudah tahu kita bagaimana kisahnya. Itu juga berat sekali. Itu maka disebut siapa? Ulul azm. Ya. Dan sebenarnya kalau diamati Nabi Muhammad itu nabi yang moderat di antara para nabi yang ada. Karena Nabi Muhammad punya kelembutan, punya ketegasan, semuanya ada. Gitu ya. Bahkan Nabi sangat lembut ketika orang Taif didakwah itu kan, dilempari batu, malah beliau tetap mereka belum tahu kok gitu. Padahal sudah ditawarkan siksa kan, tapi Nabi memilih jangan. Itu kan berarti Nabi memiliki kelembutannya Isa. Betul nggak? Tapi Nabi juga tegas ketika dalam perang. Itu memiliki ketegasannya Musa. Dan Nabi sangat logik ya, sebagaimana Ibrahim cerdasnya. Jadi Nabi Muhammad ini udah lengkap. Sabar sebagaimana Nuh dalam godaan, hinaan, celaan ketika Nabi Nuh membangun kapal dan diteror dengan berbagai fitnah. Itu Nabi Muhammad punya semua. Makanya disebut ulul azmi, tapi Nabi ini yang paling utama di antara para nabi yang lain. Ya, kemudian wala tasta'jil lahum. Jangan kau minta segera. Akan sama Allah, kamu sabar wahai Nabi. Tapi Nabi udah terbukti itu. Bahkan sampai Allah itu berfirman, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apa kamu begitu tamaknya sampai kamu pingin semuanya beriman padamu? Ya, jadi Nabi Muhammad itu sangat pengin semua iman gitu. Sampai Allah tegur gitu, nggak bisa gitu. Tetap harus ada ya, bukan harus ada, pasti ada yang ingkar. Itu saking sayangnya Nabi sama umat manusia itu. Jadi kalau Nabi dakwah ada yang nentang itu sedih gitu loh. Orang kayak dewek, dakwah nentang kawus. Temui angel ya wis ngono karepes, neraka mas ora. Kowe dewek. Hah? Kowe dewek kan? Ora sabar sih. Kayak ngomong, jangankan ngomongi umat, ngomongi bocah kadang ora sabar. Ya kan? Mulane begitu bocah domongi, aja ngebut, begitu ngebut tiba kawus domongi. Kowe dewek kayak itu. Ya, jadi jangan kau penuhi permintaan mereka untuk segera diberikan siksa. Itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dakwahnya memang hanya 23 tahun, tapi kesabarannya luar biasa. Ya, kenapa? Ya, mereka nanti juga akan merasakan akibatnya sendiri. Jadi nanti orang-orang kafir itu akan melihat apa yang diancamkan kepada mereka di akhirat. Jadi orang kafir kalau sudah melihat siksa, ya, baru melihat loh ya, itu semua kenikmatan dunianya itu tidak ada nilainya. Dan seolah-olah hidup di siang hari itu hanya sekejap saja. Sebagaimana hadis sahih itu kan, nanti di akhirat itu orang dicelupkan ke, ya itu kan kiasan ya, pengertian dicelup itu kan kiasan. Ya, orang beriman itu dicelup ke surga sekali aja, jelek, diangkat, ditanya.
Kemutan ora susah hidup nang dunia. Tidak wae Allah. Jadi orang yang susahnya kayak apapun, orang beriman tapi hidupnya paling susah di dunia lah wis ya. Dicelup sekali ke surga sudah lupa kenikmatannya. Apa? Kesusahannya. Kebalikannya, orang kafir yang paling hidupnya paling seneng di dunia, dicelup di neraka sekali, diangkat, kemudian nikmat dunia kayak apa? Belas. Tuh ya, itu baru secelupan, celap-celup kayak apa? Secelupan tok saja, semua kenikmatan dunia yang paling nikmat tidak diingat sedikit pun. Gitu. Makanya tidak perlu diminta disegerakan. Nanti juga orang akan menemui akibatnya sendiri. Justru dalam ajaran paham Islam, orang yang dalam keingkaran tetapi tetap senang, kelihatannya itu bagian dari istidraj. Sebenarnya itu juga siksa. Karena dalam pandangan orang beriman, jauh dari Allah, jauh dari hidayah, itu juga siksa. Kan saya sudah pernah sampaikan. Ya, kalau kita biasa ibadah kok tiba-tiba susah ibadah, itu sudah siksa. Siksa orang beriman itu adalah biasa ibadah angel, itu sudah siksa. Biasa sholat orang masbuk kok suatu saat masbuk, itu sudah siksa. Halo? Biasa jamaah di masjid kok suatu saat tidak jamaah, itu bagi orang beriman sudah siksa. Itu. Ya, sudah siksa, berat. Biasa puasa Senin Kemis kok dia nggak puasa Senin Kemis, bagi orang yang beriman itu sudah siksa. Aduh, nyong disiksa kecen angel temen itu. Sing biasa sedekah kok ora sedekah, itu sudah siksa gitu. Jadi tidak selamanya siksa berupa fisik apa, tapi kesempatan beramal soleh kok yang biasa dia lakukan kok tidak bisa dilakukan, itu sudah siksa. Paham nggak? Masya Allah. Naudzubillah ya. Terus balag. Sudah pelajaran yang sangat cukup. Kalau direnungkan semuanya, maka pastilah orang-orang yang fasik itu hancur. Diawali dari ayat pertama sampai ayat 20 cerita tentang orang yang fasik. Coba ayat 20 dicek di situ apa? Wa bima kuntum sukun. Ya kan? Ayat 20. Itu semuanya kan sifat orang-orang fasik. Ya, maka apa? Diakhiri juga dengan bahwa orang fasik pasti akan binasa, yuhlak, hancur. Alhamdulillah sudah selesai surat Al-Ahqaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan surat berikutnya. Nanti kita pilih lagi kira-kira surat apa yang ingin kita bahas. Yang pendek-pendek sajalah. Ya, yang enggak pendek banget, yang 3 lembar, 2 lembar, 4 lembar gitu. Kita akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.